Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan fisik dan mental anak usia sekolah. Namun sebuah data mencengangkan muncul ke permukaan. Sebanyak 46% siswa di Indonesia dilaporkan menderita masalah gigi. Angka tersebut muncul usai peluncuran resmi program CKG serentak di 12 sekolah negeri dan swasta pada 4 Agustus 2025 lalu. Tingginya angka masalah gigi di kalangan siswa ini bukanlah fenomena baru. Data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan telah lama menunjukkan prevalensi masalah gigi yang sangat tinggi terjadi pada anak-anak usia sekolah pada kelompok usia 5 hingga 9 tahun. Hasil temuan dari program CKG ini diharapkan dapat menjadi lonceng pengingat bagi semua pihak, baik pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk lebih serius dalam upaya promotif dan preventif kesehatan gigi anak. Ya, menangani masalah kesehatan gigi dan mulut di kalangan pelajar ini tentu bukanlah sebuah pilihan. Ini adalah sebuah keharusan yang mendesak karena mengabaikannya berarti kita membiarkan generasi menerus bangsa harus tumbuh dengan potensi yang terhambat baik dari sisi kesehatan, kecerdasan maupun kepercayaan diri mereka ya. Karena ada yang bilang kan kalau apa yang ada di wajah gitu senyuman kita itu juga jendela dunia seperti mata. Nah, untuk mengulasnya kita akan bahas bersama dengan Dr. Gigi Alia yang merupakan spesialis gigi anak dari Klinik Gigi Lia dan Rumah Sakit Medistra. Terima kasih banyak Dok sudah bergabung bersama kami di Terima CNN kasih Health. banyak, Mayfrey, apa kabar? Saya sehat Dok, kalau ngobrol sama Dr. Alia saya agak deg-degan pengen rasanya tutup mulut ya. Takutnya lagi dilihat nih komposisi giginya tepat apa enggak. Dijajing gitu ya? Agak deg-degan ya Dok Agak deg-degan ya. Tapi tadi ada satu hal yang harus kita judge bersama tuh Dok. Tayangan tadi. 46% loh ternyata anak Indonesia begitu ada cek kesehatan gigi gratis ternyata ada masalah kesehatan mulut dan gigi Dok. Iya, sangat disayangkan ya betapa kita tuh harus lebih concern terhadap kesehatan gigi terutama di anak-anak. Anak-anak itu kategorinya adalah dari 0 bulan sampai 18 tahun. Jadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan inilah momen-momen kita penting untuk meyakinkan bahwa generasi kita seperti tadi yang Mayfrey bilang bahwa kita harus meyakinkan mereka memiliki fondasi yang solid untuk nanti melawan semua bentuk biasanya kan ada makanan manis yang dikonsumsi anak-anak, lalu itu termasuk gula, terus udah gitu frekuensi mereka makan manisnya itu. Ya itu sih yang menjadi concern kita bersama. Biasanya tuh keluhan terbanyak tuh buat kesehatan gigi pada anak tuh apa sih Dok sebenarnya? Yang pertama tuh pasti gigi lubang yang dilanjutkan oleh bengkaknya akibat gigi lubang tersebut sudah menjalar ke syaraf. Nah, lalu dilanjutkan dengan gusinya bengkak, pembengkakan pada gusi. Nah, dari situ tuh yang menjadi concern semua orang yang nanti anaknya juga akan mulai mengeluhkan sehingga tidak bisa makan, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa sekolah, lalu timbul demam, lalu imun turun, lalu ke kesehatan anak-anak secara umum akan turun juga. Gitu. Oh, berarti apa yang terjadi di gigi gitu masalah kesehatan gigi benar ya adanya Dok itu akan mempengaruhi kesehatan secara umum gitu tadi dari gigi berlubang dampaknya bisa panjang. Iya, karena kan gigi mulut itu kan adalah internal dari organ dalam. Jadi dia adalah satu-satunya jendela untuk organ dalam kita. Gitu. Jadi kebayang nggak kalau giginya itu bermasalah, terdapat banyak sekali bakteri di giginya dan lubang pada gigi susu dan gigi tetapnya, berarti makanan yang dimakan, gizi yang diberikan orang tua yang luar biasa, yang kita udah pastikan gizi anak kita tuh hebat sekali, tapi dia masuk berserta bakteri, sehingga di dalam organ dalam kita bertumpuk bersama bakteri tersebut. Gitu. Jadi akhirnya ketika kita ngomongin secara kesehatan dan perkembangan anak secara umum itu kita lihat dari salah satunya adalah dari mulut gitu. Makanya concern kita sebagai dokter gigi anak adalah perhatikan dulu dari
mulutnya. Kalau mulutnya bersih, mulutnya sehat, maka gizi yang diberikan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal pasti akan bisa terjadi. Oh berarti kadang-kadang tuh kalau tumbuh kembang anaknya mungkin ada hambatan gitu kan, BB-nya nggak naik-naik, itu salah satu faktornya bisa dari kesehatan gigi ya Pasti, ternyata. pasti. Oh, Jadi kalau oke. anak-anak dengan gini, anak-anak yang bahkan ada penelitian bahwa anak-anak yang memiliki gigi yang baik, kesehatan mulut yang baik, pasti pertumbuhan dan perkembangannya akan sesuai dengan yang diinginkan. Sesuai grafik gitu ya? Sesuai grafik, benar. Centang-centangnya pasti memenuhi syarat tuh. Tetapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai bahwa anak-anak punya banyak sekali lubang, ditambah dengan gusinya bengkak, ditambah dengan mereka tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan baik, sehingga itu kemana-mana gitu. Pertumbuhan dan perkembangannya pasti akan terhambat. Yang perlu diingat adalah, aku selalu bilangnya gini, badan kita itu seperti punya prajurit untuk menahan semua bakteri jahat atau virus jahat. Tetapi kalau di mulut kita aja udah jahat bakterinya, udah menggerogoti, ketika kita menghadapi virus yang sekarang ini berkembang dan sangat hebat, mereka tidak punya lagi penjaganya. Gitu. Jadi kadang-kadang ditambah gigi lubang, ditambah dengan virus, itu udah pasti drop banget. Aduh, Gitu. apalagi kondisi seperti itu yang harus dikhawatirkan ya. Iya, Nah, karena benar. itu menjaga kesehatan gigi dan mulut jadi penting gitu. Sangat penting. Selain gigi berlubang ya dok, yang biasa kita temui pada anak-anak gitu ya, itu kan giginya ada karies gigi, kemudian Iya. juga keropos gitu ya. Iya. Kadang-kadang juga jadi minder gitu anak-anak, aduh aku kebanyakan makan permen gitu atau Iya. apa gitu. Itu benar adanya nggak sih dok? Kondisi kesehatan masalah gigi seperti itu dan penyebabnya apa sebenarnya? Jadi kan kondisi yang pertama yang kita lihat di anak-anak itu pasti yang orang tua notice itu adalah perubahan pada warna. Yaitu tadi yang Mayfrey bilang bahwa adanya gigi kropos, adanya gigi hitam. Oh, gigi anak saya nih ada karang, coklat-coklat. Sebenarnya itu pada anak-anak ada karang gigi, tetapi yang kita bisa lihat itu adalah karies atau lubang gigi. Gitu. Jadi yang pertama kita notice itu adalah lubang. Lubang itu akan membuat giginya gigi susunya akan lama-lama patah jadi hilang. Jadi pada saat dia mengunyah udah nggak pakai gigi, pakainya gusi. Nah, terjadi bengkak-bengkak tuh. Nanti lama-lama bengkak-bengkak di gusi-gusinya. Nah, yang kedua, kalau pada saat anak-anak menuju remaja dan kondisi ini dari anak-anak kecil, kita ikutin dari umur 3 tahun kondisi giginya udah berlubang, diikutin ke 7 tahun di mana kondisi gigi tetap sudah mulai tumbuh dan tidak diperbaiki, gigi tetapnya akan rusak gitu karena tumpukan bakteri yang tidak hilang. Jadi makanya kalau gigi susu itu, gigi susu nanti juga akan lepas kok, Iya, betul. akan berganti dengan gigi tetap. Ada pemikiran seperti itu Ada tuh biasanya. pemikiran seperti itu salah. Kenapa? Karena kalau gigi susunya tidak ditambal, bakterinya akan stay di sana di mulut kita, lalu kita berkembang menjadi gigi tetap. Gigi tetapnya penuh dengan bakteri. Yang dilakukan oleh Kemenkes saat ini adalah memeriksa gigi anak-anak itu di usia SD misalnya 5-12 tahun. Itu kan sudah fase gigi bercampur. Di mana gigi tetapnya sudah tumbuh, gigi susunya masih ada. Masih ada beberapa. Nah, yang biasanya orang tua miss adalah gigi geraham pertama itu usia 6 tahun. Udah muncul. Nah, gigi geraham pertama itu adalah pondasi mulut. Pondasi mengunyah. Kalau gigi geraham pertamanya sudah lubang dan rata-rata anak Indonesia itu sudah lubang, itu yang menjadi concern kita banget gitu, bahwa kita harus melakukan pencegahan dari anak-anak mulai usianya bahkan ketika gigi pertama tumbuh yaitu 8 bulan. Itu jadi catatannya ya. Jadi harus diperhatikan bahkan saat gigi pertama tumbuh. Perkembangan tiap-tiap giginya itu harus diperhatikan ya berarti ya dok ya. Benar. Nah pertanyaan lanjutan ini dok, berarti kalau udah terlanjur kita harus apa? Nah jangan dijawab dulu dok, karena kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Health. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Health dan tentunya di samping saya masih ada Dokter Gigi Alia nih. Dok, tadi kita terakhir bahas soal jadi kalau udah terlanjur harus apa? Apakah
sikat gigi saja dengan benar gitu, dengan juga pasta gigi dan juga sikat gigi yang tepat gitu, cukup atau tidak gitu. Tapi sebelum dokter jawab, kita mau dengar dulu nih ya, ada yang mau juga menyatakan unek-unek mereka terkait menjaga kesehatan gigi anaknya. Ini dia. Biasa sih aku ngomong nih sama anak gitu, kamu kalau nggak gosok gigi nanti giginya sakit loh, terus nggak bisa makan es krim, makan coklat gitu, makanya kamu gosok gigi ya biar gigi kamu bersih. Supaya anak-anak kita rajin gosok gigi, kita edukasikan dengan video-video yang terkait dengan perawatan gigi. Nah itu biasanya anak-anak kecil takut tuh, makanya saya sampaikan di video itu dan disampaikan juga resiko-resiko untuk kalau terjadi kerusakan pada giginya. Biasanya tuh saya takut-takutin anak gitu, kalau yang sama sikat gigi kan nanti giginya rusak, jadi bolong kan gitu. Akhirnya ya mereka mau sendiri gitu aja udah. Tuh, ada beragam cara yang dilakukan oleh orang tua untuk membujuk anaknya untuk menyikat gigi gitu ya. Ini kan jadi salah satu, berarti bisa dikatakan apakah memang betul sikat gigi ini bisa jadi salah satu cara yang efektif yang dilakukan sehari-hari gitu, Dok? Iya, sikat gigi itu dasar dan kekuatan kita untuk menghadapi gigi berlubang, udah pasti. Tetapi sikat giginya 2 kali sehari dan setiap sikat gigi 2 menit. Oh, berarti harus dihitung tuh ya 2 menit Iya, ya? harus pakai timer 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena anggapannya supaya giginya semua bagian bersih. Karena anak-anak itu kan pergerakannya belum maksimal kan. Sehingga, tetapi ini sampai kita tua pun harus 2 menit. Bagian belakang, bagian atas, bagian dalam itu semuanya harus bersih dan menggunakan pasta gigi berfluoride. Jangan lupa anak-anak ketika tumbuh gigi dari usia 8 bulan itu harus diberikan fluoride. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah giginya berlubang? Iya. 1, ditambal pasti. Pergi ke dokter gigi untuk menangani masalah yang ada pada gigi tersebut. Lalu yang kedua, balik lagi, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi yang dilakukan dokter gigi anak itu biasanya diberikan fluoridasi. 1 dari pasta gigi berfluoride, yang kedua diberikan fluoridasi pada anak setiap 4 bulan sekali. Jadi sekitar 2-3 kali setahun anak-anak mendapatkan fluoridasi dari dokter gigi. Ini penting sekali di usia 0-18 tahun. Setelah 18 tahun, biasanya kan kita ke dokter gigi dengan tagline bahwa 6 bulan sekali ya, nah itu silahkan. Tetapi anak-anak diharapkan bisa 4 bulan sekali. Kenapa berbeda sedikit? Karena gigi anak itu memang gigi susu itu tidak sekeras gigi dewasa, tidak sekuat gigi dewasa. Jadi anggapannya kalau gigi anak itu gampang berlubang dan gampang patah itu memang benar. Sehingga yang harus dilakukan adalah pemeriksaan berkala gitu. Nah, kalau sudah diberikan fluoridasi dan dilakukan penambalan, sikat gigi menjadi harus menjadi dasar utama untuk pembersihan gigi. Yang tadi 2 kali sehari 2 menit. 2 menit ya, dengan cara-caranya nanti kita belajar sesaat lagi ya, Dok ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan saya nih ya, Dok ya. Kadang kan ya namanya anak-anak, nggak cuma anak-anak, kadang orang dewasa aja juga deg-degan kalau ke dokter gigi kan. Dengar tuh suara gitu kan, pusing dia tuh, deg-degan duluan, bujuk anaknya gitu. Ada nggak sih, Dok, tipsnya gitu dari dokter gigi Alia untuk buat anak-anak nih datang ke dokter gigi itu adalah suatu keharusan 4 bulan sekali, karena boleh dikoreksi ya, Dok ya, mungkin tadi fluoridasi yang ada itu hanya bisa didapatkan di dokter gigi, berarti tidak terjual bebas, tidak disediakan secara bebas gitu dari pasta gigi yang kita temukan di pasaran. Ya, jadi ada 2 pencegahan untuk fluoride. 1, pasta gigi berfluoride itu dilakukan dari mulai tumbuh gigi. Yang kedua adalah fluoridasi yang dilakukan ke dokter gigi. Memang benar kita tidak jual bebas, harus dilakukan di dokter gigi 2-3 kali setahun sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, tipsnya untuk anak-anak bisa ke dokter gigi sebenarnya dari orang tua. Tadi kan juga dilihatkan di video bahwa orang tua itu bermain peran penting dalam kesehatan gigi anak-anak, itu benar. Kalau orang tuanya sudah mengajak anak-anak untuk menyikat gigi deh 2 kali sehari gitu dengan 2 menit, lalu mencontohkan kebiasaan baik itu setiap hari sebagai bagian dari hidup,
Jadi kalau kita makan nih adalah bagian dari hidup. Sama, sikat gigi juga bagian dari hidup loh. Kalau Iya, orang iya, tua sudah mencontohkan tersebut, aku yakin anak-anak juga akan mengikuti. Jadi anak-anak kan doing by learning ya, Iya, learning by benar-benar. doing Learning by kan. doing, Jadi aku ngerasanya bahwa kalau orang tua sudah mau untuk melakukan hal tersebut, aku yakin anak-anaknya juga akan terpapar. Tapi kan tadi 2 kali sehari gitu dok. Ini tuh perlu dilurusin dok. Berarti 2 kali sehari itu saat biasanya kan ada yang saat mandi nih, mandi pagi, mandi sore dia sikat Yes. gigi. Tapi ada juga yang habis makan gitu. Habis makan langsung sikat gigi. Berarti yang benar tuh yang kapan dok sikat gigi? Jadi kalau sikat gigi itu yang paling baik adalah satu di pagi hari dan yang kedua adalah sebelum tidur. Tetapi rules ini, peraturan ini kalau untuk anak-anak itu aku modifikasi sedikit. Artinya kalau anak-anak itu pagi-pagi kan biasanya pergi sekolah, udah hektik tuh kebiasaannya. Jadi aku selalu bilang sama pasien-pasienku bahwa kalau tidak bisa dilakukan di pagi hari 2 menit karena kamu buru-buru, udah repot duluan. Dilakukan di siang hari setelah pulang sekolah. You take your time, harus mau meluangkan waktu 2 menit untuk membersihkan gigi dan setelah makan malam. Jangan menunggu ketika mau tidur banget, dia sudah ngantuk, anak-anak ini udah ngantuk, jadi alasannya banyak, tidak mau membersihkan gigi 2 menit. Jadi dimodifikasi, tetapi ketika anak-anak sudah belajar menuju ke dewasa, itu kebiasaan itu memang kita atur sedikit, memang pagi hari sama malam hari, gitu, sebelum tidur. Karena pada saat kita tidur itu sikat gigi itu penting sekali dilakukan. Pada saat kita tidur, air ludah itu menjadi sedikit dan bakteri itu berkembang. Jadi kalau kita tidur dengan keadaan mulut bersih, aku yakin pagi-paginya juga aman. Nah, biasanya orang tua juga mengeluhkan bahwa bangun pagi itu anak-anak tuh mulutnya bau. Nah, itu bisa dicek apakah sikat giginya benar atau tidak. Nah itu tadi benar atau tidak. Ini mumpung di samping kita sudah ada nih, ada unicorn juga yang giginya kayaknya lebih bagusan giginya unicorn nih daripada gigi saya lihat-lihat ya dok ya. Ini salah satu bentuk alat peraga buat di klinik juga berarti ya dok ya? Iya, benar. Jadi kan kalau anak-anak itu kan selalu dengan yang selalu mereka mau touch kan gitu, touch gitu, mereka kayak merasa bahwa oh this is part of me gitu, ini itu bagian dari aku, ini lucu, ini tidak menyeramkan. Nah ini kayaknya yang kita harus edukasi kepada anak-anak. Di gitu. sebelahnya sudah ada model gigi. Model juga. gigi. Boleh dok, itu tadi yang tadi sikat gigi nggak cuma bagian depan aja, belakangnya juga. Jadi sebenarnya teknik menyikat gigi itu ada macam-macam. Ada yang ke atas ke bawah, ada yang gerakan memutar, ada gerakan lurus, gitu. Ini 3 gerakan ini biasanya aku ajarkan ke anak-anak modifikasi. Gak jadi masalah dengan gerakan memutar atau atas bawah atau lurus, tetapi yang harus dilakukan adalah memutar-mutar sikat gigi. Itu satu. Misalnya kayak metode BAS itu ada 45 derajat, tapi kan anak-anak ini tidak mengerti 45 derajat. Jadi yang aku lakukan adalah bagaimana mereka membuka mulut mereka sebesar mungkin, lalu mereka membersihkan selama 2 menit. Nah, lalu kalau untuk bagian dalam gigi, aku selalu bilang bahwa di depan kaca dilakukan sampai gigi terakhir. Dan di posisi gigi terakhir bagian dalam harus lebih lama disikat dibanding tempat lain. Kenapa? Karena ini agak sulit untuk membersihkannya. Jadi gitu nih dok, iya. kelihatan dok. Jadi agak 45 derajat biasanya dilakukan ke posisi gigi lalu diberikan penyikatan. Penyikatannya kalau bagian dalam memang ke samping ya, lurus ke belakang. Tetapi begitu anak-anak menutup mulut lagi, dia bisa gerakan memutar. Gitu. Nah ini kita biasanya mengajarkan 2 sisi. Makanya 2 menit, 1 menit 1 sisi kanan, 1 menit 1 sisi kiri, gitu. Per kuadran itu biasanya 30 detik. 30 detik. Biasanya tuh ada yang bilang pakai lagu ya dok ya? Nah ya, jadi sekarang ini sebenarnya untuk anak-anak sikat giginya tuh ada yang kelap-kelip, ada yang pakai lagu. Jadi ketika lagunya belum selesai atau klip-klip lampunya belum selesai, belum boleh berhenti. Kalau sikat gigi kita yang biasa kira-kira pakai lagu apa tuh dok yang cocok dok? Happy birthday kali ya? Happy birthday bisa. Birthday bisa ya dok? Sebenarnya kalau di YouTube itu banyak loh untuk yang udah pasti 2 menit gitu. Bisa dilihat sebenarnya. Bisa dilihat ya. Iya. Pemilihan tadi kan cara menyikat gigi sudah disampaikan oleh dokter gigi Alia. Pemilihan
sikat gigi dan pasta giginya apa yang harus kita perhatikan, Dok? Buat Jadi anak-anak? kalau untuk sikat gigi itu berdasarkan usia anak. Oke. Jadi kenapa berdasarkan usia anak? Biasanya kepala sikat gigi ini berdasarkan usia mereka sudah besar atau belum dan menjangkau sampai ke area bagian belakang atau tidak. Oke. Jadi kenapa aku bilang bahwa sikat gigi sebaiknya di usia anak aja. Mengikuti usia anak udah pakemnya begitu, nggak Oke. apa-apa. Yang kedua, pasta giginya mesti berfluoride. Harus berfluoride gitu. Gimana kalau misalnya tertelan anak saya belum bisa berkumur? Memang tagline-nya adalah meludah jangan berkumur. Spit don't rinse. Oh, berarti salah ini selama saya Iya. hidup 21 tahun. Biasanya kita kebiasaan orang Indonesia adalah kita berkumur sampai bersih sehingga fluoride-nya hilang. Enggak, Oh, pantesan fluoride itu mesti tertelan ke dalam tubuh seperti mineral atau vitamin lainnya diolah oleh tubuh, masuk nanti ke dalam air ludah kembali, masuk lagi ke gigi. Jadi memang meludah tapi jangan berkumur. Apakah aman tertelan bila fluoride-nya itu di anak-anak? Sangat aman, memang harus tertelan. Jadi kita nggak bisa yang bilang bahwa oh saya takut karena anak saya belum bisa berkumur. Nggak jadi masalah. Dari usia 8 bulan itu kan pasti belum bisa berkumur, anak-anak belum bisa menyikat gigi. Ya dilakukan memang sesuai anjuran dokter. Oke. Jadi pasta gigi untuk usia 0 sampai 2 tahun itu sebesar biji beras. Lalu di atas 2 tahun ketika giginya sudah lebih dari 10 itu sebesar kacang polong. Nanti kalau misalnya sudah lebih banyak lagi giginya itu biasanya 2 kacang polong. Jadi memang sesuai anjuran pasta giginya. Yang tidak boleh dilakukan adalah anak-anak itu suka makan pasta gigi. Iya. Karena rasanya yang Iya, yang rasanya enak, biasanya manis macam-macam, gitu. Itu yang tidak boleh, tetapi jarang sekali kan itu terjadi. Iya. Jadi masih boleh kalau sesuai dengan takaran yang Baik. sesuai. Artinya step by stepnya harus berkumur dulu, baru sikat gigi. Setelah itu pasta giginya tidak untuk dikumur lagi, tapi Benar. spit saja. Iya. Busa-busanya itu ya, Dok ya? Iya, jadi kalau membiasakan diri untuk berkumur, oke, nggak apa-apa. Jadi biasanya berkumur dulu, sikat gigi, jangan lupa sikat lidah, Oh. atau scrub the tongue. Jadi kan ada alat untuk alatnya, untuk lidah, untuk scrubbing. Lalu habis itu biasanya kan sudah meludah juga kan, that's it. Kita nggak tutup lagi dengan air lagi gitu, Iya. dengan minum lagi enggak. Dan biasanya aku selalu mengajarkan di awal sebelum mandi. Kenapa? Karena ada saat fase dia 10 menit untuk mandi kan. Habis itu kalau setelah selesai mandi pakai baju boleh minum lagi. Oh, Gitu. oke. Jadi 10 sampai 15 menit biarkan pasta gigi meresap di dalam mulut kita. Baik, ini masih banyak tentunya obrolan menarik yang akan kita bahas. Tadi selain sudah dapat ilmu-ilmu dari Dr. Gigi Alia, kami akan masih kembali usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama CNN Health. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Health dan masih bersama dengan Dr. Gigi Alia. Kita lagi ngebahas soal bagaimana nih ya meningkatkan derajat kesehatan gigi bagi anak-anak gitu terutama. Karena tadi di awal kita sudah dicengangkan dengan fakta 46% loh. Iya, benar. Anak-anak ternyata yang mengikuti pemeriksaan gigi gratis ada masalah di kesehatan gigi dan mulut, Dok. Iya. Dan dokter udah kasih tahu juga step by step-nya harus seperti apa. Dok, terakhir Dok, kita kalau ngomongin tadi ya, itu yang idealnya seperti itu. Tapi kan kalau namanya anak udah nyampe di sekolah nih, Dok. Benar. Kantin banyak yang jual makanan-makanan yang mungkin berpemanis gitu kan. Terus juga punya dampak negatif gitu buat kesehatan gigi. Belum lagi kalau keluar pagar banyak jajanan-jajanan gitu. Iya. Tipsnya seperti apa, Dok? Dan kadar sebenarnya tuh boleh nggak bolehnya tuh seberapa banyak, Dok, mungkin? Intinya adalah balik lagi ke tadi, sikat gigi, pembersihan yang 2 kali sehari. Lalu kalau tidak bisa, air putih. Jadi setiap habis makan, ini kuncinya. Kalau anak-anak sudah selesai makan apapun, makan sayur pun, dia harus meminum air putih. Jadi kebiasaan itu, jadi kalau kita setiap makan, kita barengin dengan air putih, anak-anak tuh akan termotivasi dan terbiasa langsung ngambil air putih. Gitu. Jadi
penanggulangan pertama adalah pembilasan dengan air putih tersebut. Oke. Kalau kita ngomongin mengenai masalah batasannya anak, itu aku selalu bilang bahwa snack itu biasanya untuk anak-anak itu 2 kali, di pagi dan sore hari. Oke. 1 kali pilihlah yang anak-anak suka, 1 kali lagi kembali ke buah. Oke. Ke buah dan sayur aja, itu snacknya. Itu yang paling ideal. Kalau bisa dilakukan baik, kalau misalnya tetap tidak bisa dilakukan, kembali lagi ke air putih tersebut. Oke, jadi kuncinya itu tadi ya. Iya. Pastikan bahwa asupan yang dimakan itu juga sesuai aturan. Iya. Dibilas pakai air putih gitu ya, Iya. sesuai aturan dan takaran yang ada, dan rajin sikat sikat gigi, gigi. benar. 2 Kali sehari dan setiap sikat gigi 2 2 menit. menit. Dan juga tadi apa yang Rutin tadi, ke dokter. rutin ke dokter gigi. Iya, 4 sama bulan 4 sekali. bulan sekali. Benar. Itulah bentuk investasi kita. Benar. Jadi kalau sayang sama anaknya, itu yang harus dilakuin ya untuk menjaga kesehatan gigi anak itu ya. Iya. Ingat bahwa kesehatan gigi anak itu hak asasi loh anak-anak kita. Itu dia tuh, jadi catatan tersendiri. Terima kasih banyak dokter atas ilmu yang sudah diberikan kepada Terima kami di kasih sini banyak. di CNN Indonesia Health. Terima Nanti kita kasih banyak. ketemu lagi, main-main lagi, dan kita harapkan semoga ada perbaikan ya dok ya dari Amin. masalah kesehatan gigi dan Amin. mulut pada anak. Karena lagi-lagi anak Indonesia ini adalah generasi masa depan. Benar. Apalagi kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045. Benar. Iya, investasinya jaga kesehatan bagi anak. Terima kasih banyak. Terima Sehat selalu kasih. dokter. Sehat selalu, Mayfri. Sehat selalu dong. Dan demikianlah CNN Indonesia Health. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami. Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa.